Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Firdaus dari NIM 026 dari kelas MSBB Mentor Kak Abdurrahman. Pada video kali ini saya akan memenuhi suatu penugasan dari Tafakufidin tahun 2021. Saya mengambil tema tentang masalah tajwid. Jadi di sini kita akan pelajari bagaimana tentang tajwid, apa fungsi tajwid, hukum bacaan tajwid itu seperti apa. Namun yang saya tekankan pada kali ini adalah tentang hukum bacaan nun, sukun, atau tanwin, dan juga harokat dan huruf hijaiyahnya. Pertama, mengenal tajwid. Apa sih tajwid itu? Tajwid adalah memperelokkan atau menghaluskan bacaan Al-Quran. Lantas, apa tujuannya? Kenapa kita disuruh untuk mengenal tajwid? Karena tajwid sendiri adalah semulia-mulianya ilmu yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Utsman bin Affan, yang artinya begini, semulia-mulianya kamu ialah sesiapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Lantas, apa sih hukum dari mempelajari tajwid sekaligus mengamalkannya? Hukum mempelajari sendiri yaitu fardu kifayah, sedangkan hukum mengamalkannya adalah fardu ain. Setiap orang pasti bertanya, apa sih kunci belajar ilmu tajwid? Sebenarnya simpel. Kuncinya yang pertama adalah mengenal huruf hijaiyah dan harokat. Jadi kita harus mengenal huruf hijaiyah itu seperti apa. Kayak alif itu kayak gimana, ba, ta, dan lain sebagainya. Lalu harokat. Harokat sendiri ada fathah, kasroh, doma. Kalau alif di fathah berarti berbunyi a, alif di kasroh berarti berbunyi i, alif di doma berarti berbunyi u, dan seterusnya. Lalu kunci yang kedua adalah mengenal makhrajul huruf. Jadi kita harus tahu bagaimana pelafalan huruf yang benar, seperti sa, terus kho, ko, kha, dan lain-lain. Lalu saya di sini akan mengajak kalian tentang menerapkan huruf hijaiyah dan harokatnya. Di sini saya sudah mengambil contoh, yaitu beberapa huruf hijaiyah dengan berbagai harokat. Ada harokat kasroh, fathah, dan juga doma. Harokat fathah, ini ada a, i, dan juga u untuk harokat domanya. Perlu ditekankan juga pada kalian bahwa biasanya yang sering salah adalah pelafalan sa. Sa ini seringkali salah. Kadang banyak yang membacanya itu seperti huruf sin, sa. Padahal pelafalannya itu sa dengan lidah digigit, sa. Lalu yang untuk sa sendiri itu tipis, jadi dia ringan cara membacanya. Lalu untuk sya itu lebih tebal. Selanjutnya yang sering salah adalah huruf kho. Huruf kho ini ada kayak getaran di tenggorokan. Sedangkan ko ini lebih ringan. Lalu kha dan ha. Kha ada kayak getarannya tapi sedikit. Lalu yang ha itu lebih ringan. Seperti yang sudah saya katakan, saya akan menekankan pada hukum bacaan guna. Karena hukum bacaan guna ini juga termasuk dalam nun sukun. Jadi kita juga akan belajar tentang masalah nun sukun juga setelah ini. Guna sendiri berasal dari
suara merdu yang berasal dari huruf nun atau mim dan keluar dari hidung. Dilansir dari buku Metode Insani dengan judul Kunci Praktis Membaca Al-Quran Baik dan Benar oleh Otong Surasman, hukum suatu bacaan dapat disebut guna bila mana huruf nun dan mim bertasdid didahului oleh harokat fathah, kasroh, dan dhamma. Nun sendiri seperti ini dan mim sendiri seperti kayak gini. Jadi mim dan nun yang bertasdid wajib dibaca dengan hukum guna selama 2 harokat atau 2 ketukan. Harokat di sini berarti saat membacanya seorang menekankan huruf mim dan nun yang bertasdid. Jadi mendengungnya itu benar-benar kerasa sampai ke hidung. Saya akan mengajak kepada kalian untuk mempraktikkan latihan bacaan guna agar kita jauh lebih paham tentang masalah bacaan guna seperti apa. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Terdapat hukum bacaan guna di bin nas. Lalu malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lalu hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Ada 5 hukum bacaan di sini. Itu yang pertama adalah idhar halki yang dibaca jelas dengan huruf go, ain, kho, kha, ha, dan juga hamzah. Di sini saya mengambil contoh min utia. Jadi dibaca jelas min utia. Lalu hukum bacaan kedua yaitu iqlab. Dibaca dengan menukar nun atau tanwin ke dalam huruf ba. Iqlab merupakan salah satu hukum bacaan yang memiliki hanya 1 huruf saja, yaitu ba. Contohnya adalah wa anta khillum bihadal balad. Khillum. Nah, ini jadi khillum bihada, bukan khillun bihada. Lalu ada idgham bila guna yang baca melebur dengan huruf lam atau ro. Contohnya adalah fawailul lil musallin, lil musallin. Lalu ada ikhfa hakiki yang dibaca samar-samar. Jadi kayak kita ibarat mau membaca sebuah huruf tapi tidak langsung dibaca cepat. Kayak misal di sini saya mencontohkan dalam surat An-Nas min syarri. Jadi kayak ingin melepas tapi tidak mau dilepas dulu. Min syarri didengungkan terlebih dahulu. Ikhfa ada 15 huruf di sini. Saya sudah mencantumkan di PPT ini. Lalu hukum bacaan selanjutnya adalah idgham biuna yang dibaca dengung dengan huruf yanmu, ya, nun, mim, waw. Contohnya adalah limayyaro, didengungkan limayyaro. Alhamdulillah, terima kasih syukran kasiron sudah di penghujung materi. Terima kasih atas perhatiannya dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.